Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita bisa kembali ketemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberikan anugerah hari yang baru untuk kami nikmati, kami rindu juga untuk bisa menjalaninya di dalam dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh memperlengkapi kami untuk mengerjakan panggilan kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 93. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan adalah Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai Tuhan adalah Raja. By the way, saya suka banget saudara-saudara film tentang kerajaan-kerajaan. Dan biasanya dalam film-film itu dijelaskan bahwa seorang raja tidak akan pernah memiliki keadaan yang benar-benar damai. Sekalipun pemerintahannya, dinastinya, semua berjalan dengan baik, tetapi ia akan selalu berada dalam kekhawatiran. Karena posisinya itu jadi posisi inceran banyak orang, saudara-saudara. Dan orang bisa melakukan apapun, melakukan intrik-intrik yang jahat, bersekongkol dengan siapapun untuk bisa menjatuhkan si raja. Ini posisi yang strategis, di mana kekuatan dan kekuasaan ada di tangannya dan orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan posisi itu. Maka nggak heran saudara kalau ada kutipan yang mengatakan ada banyak orang yang mau menjadi pemimpin atau raja untuk mencari apa yang bisa mereka ambil. Tetapi seorang raja sejati akan berpikir tentang apa yang bisa mereka berikan untuk orang yang dipimpinnya. Jadi nggak heran saudara kalau misalnya orang-orang ini hanya melihat raja sebagai posisi strategis untuk kepentingannya, mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa mengeruk segala sesuatu. Sedangkan pemimpin yang sejati sebaliknya apa yang bisa mereka berikan. Nah, gambaran Tuhan kita, Allah kita sebagai raja ini tentu bukan mau mengatakan bahwa ia adalah raja yang ingin mengeruk segala sesuatu, mengambil segala sesuatu. Bukan, saudara. Tetapi raja yang selalu berusaha memberikan apa yang terbaik bagi kita umat yang dipimpinnya. Allah kita tidak mengejar kemuliaan seperti raja-raja dunia pada umumnya. Ia tidak mengejar kekuasaan atau kekuatan seperti raja-raja dunia pada umumnya. Mengapa, saudara? Karena pada dirinya sendiri, kemuliaan, kemegahan, kekuatan, dan kekuasaan itu sudah ada. Jadi kalau kita sembah, kita agungkan, kita muliakan, bukan karena ia berusaha mencapai posisi itu, tetapi karena Allah kita pada dirinya sudah memiliki semua itu, saudara. Bahkan di sini dikatakan bahwa yang namanya dunia, bumi itu udah tegak dan tidak bergoyang karena dasarnya adalah Tuhan sendiri. Diciptakan oleh Tuhan sendiri. Karena tahtanya tegak, saudara, sejak dahulu kala. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu ya dengan raja-raja yang saya sebutkan sebelumnya. Allah kita yang adalah raja adalah Allah yang kemegahan, kekuatan, kekuasaan ada pada dirinya. Dan dalam seluruh proses yang ada, dalam perjalanan orang beriman dari masa lampau hingga masa kini, kita melihat dan merasakan bagaimana ia berusaha untuk terus memberikan yang terbaik yang bisa dimiliki oleh umatnya.
Dan kadang memberikan yang terbaik itu, saudara, bukan memberikan apa yang diinginkan. Tetapi kalau ada kutipan lain yang mengatakan kadang Tuhan ngejawab doa kita bukan hanya tentang memberikan apa yang kita mau, tetapi juga mengambil apa yang tidak kita butuhkan. Dan itu yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan juga di dalam kehidupan kita. Yang memerintah sebagai raja, ia selalu mengupayakan kita umatnya bisa hidup dengan baik. Kita umatnya bisa hidup dengan benar. Maka sebagai raja, saudara, Allah kita itu memiliki peraturan-peraturan yang sangat teguh. Untuk siapa? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Agar jalan kita lurus, agar jalan kita benar, agar jalan kita bisa menuntun kita pada kebaikan. Kan luar biasa ya, saudara, bahwa penggambaran Allah kita itu adalah raja yang adil, raja yang luar biasa mengasihi kita dalam segala keterbatasan yang dimiliki. Maka kalau kita tahu Allah kita adalah raja yang gak bisa dibandingkan, apa yang harus jadi respons kita, saudara? Yang namanya raja itu kan memimpin. Yang namanya raja itu kan mengatur. Yang namanya raja itu kan, saudara, melakukan kebijakan-kebijakan, melakukan upaya-upaya untuk bisa membangun kebaikan dari negeri atau bangsa yang dipimpinnya. Maka prinsip yang sama itu, saudara, juga ada pada Allah. Maka sebagai umat yang dipimpinnya, mari kita datang kepada Tuhan untuk membuka hati, dipimpin sepenuhnya oleh Allah yang adalah Raja, melakukan perintah dan ketetapan, peraturan-peraturan yang sudah Ia upayakan, melakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk menyatakan cinta kita kepada Raja. Zaman dulu kan, saudara, orang ketika ada di hadapan Raja, orang kan gak akan ngelakuin hal yang macam-macam, gitu ya. Orang akan menghormati Raja dengan apa yang bisa ia tampilkan atau lakukan. Dan mari kita juga lakukan itu. Jadi jangan kita lebih takut sama bos daripada sama Tuhan, saudara. Lebih takut kalau kita dimusuhin orang daripada sama Tuhan. Enggak. Justru hormat, takut, kasih itu harus lebih besar kepada Allah daripada orang-orang di sekitar kita, situasi di sekitar kita, karena Dia adalah Raja yang sejati, yang melampaui pemimpin-pemimpin dunia ini. Jadi jangan salah mengabdi, saudara. Jangan salah berbakti kepada raja-raja yang mencari kekuasaan. Kemudian kita meninggalkan raja yang kekuasaan itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari sebagai umat, sebagai anak-anak raja, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku saya adalah orang Kristen, kita belajar untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan yang adalah Raja. Biarlah Ia memerintah dalam seluruh hati kita, dan biarlah itu boleh mendorong kita untuk melakukan apa yang jadi panggilan kita. Kalau kita menyatakan hidup kita di dalam Tuhan, saudara, boleh gak hidup dengan senang? Ngejar apa yang jadi ambisi kita? Boleh, saudara. Tapi Tuhan harus tetap jadi yang utama. Boleh gak kita cari cuan, saudara? Boleh. Tapi Tuhan harus tetap yang jadi utama. Boleh gak kita melakukan apapun yang kemudian kita ingin kejar? Gak salah, saudara. Tapi Tuhan harus tetap yang jadi utama karena Dia yang memerintah. Dan kalau Dia jadi yang utama, maka apa yang jadi keinginan kita, ambisi kita, apa yang jadi kerinduan kita, itu akan kita selaraskan dengan apa yang jadi maunya Tuhan yang memerintah. Biarlah Tuhan menjadi Raja atas kehidupan kita, karena memang sejak semula Ia Raja di atas segala raja. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk bisa hidup dengan benar sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat yang Engkau kasihi, sebagai umat yang melalui banyak hal Tuhan berusaha memberikan yang terbaik. Kami rindu kami boleh hidup dengan benar, kami boleh dipimpin dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan ketika kami menjalani keseharian kami. Kami memang terbatas, tetapi kami mengimani Tuhan memperlengkapi kami dengan banyak hal baik. Maka biarlah di tengah proses gumul juang kami,
takut dan kasih akan Tuhan boleh memperlengkapi kami untuk menjaga langkah-langkah kami ada dalam koridor kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan kami semua yang akan menjalani hari ini. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.